Oke, selamat siang semuanya. Oke, jam 3:30 nanti kita kelas teori ya di sistem pertahanan jaringan. Dengan di modul ketiga ini yang akan kita baca adalah Network Security Control Protocol dan Device. Oke, rule yang akan kita bahas di sini untuk pembahasan di modul ini adalah mengerti tentang security fundamentalnya seperti apa, access control mekanismenya seperti apa, perbedaan antara access control tersebut, dan menjelaskan bagaimana sih proses network authentication-nya, authorization-nya seperti apa, audit-nya seperti apa, atau bisa dikenal dengan triple A seperti itu. Oke, di dalam fundamental elemen atau di network security akan dibagi menjadi 3 aspek, yaitu adalah network security control, network security protocol, dan network security device di sini. Di mana di network security control nanti yang akan dilihat cakupannya adalah ada 7 aspek yang di sini harus kita ikuti. Contohnya adalah access control, terus kita masuk ke identification, authentication-nya seperti apa, authorization-nya seperti apa, terus model accounting-nya, terus crypto, setiap verifikasi itu pasti ada crypto yang digunakan dan security policy yang digunakan. Nah, contoh sendiri ini sering kita pakai ketika kita membuat email baru ya. Di sini ada two-step verification dan lain-lain. Atau kita bisa menggunakan settingan untuk offline atau menggunakan settingan di POP3-nya. Atau pakai settingan-settingan yang ada di yang sudah ada di dalam mekanisme dari email tersebut. Nah, access control sendiri yang akan kita lihat adalah kita akan menseleksi atau registration selektif. Jadi siapa sih yang boleh masuk ke sini, siapa yang nggak boleh masuk di sini. Contohnya misalnya gini, saya mau masuk ke dalam kelas mata kuliah ini, cuma user lain boleh masuk karena open ya. Nah, itu dimaksud dengan intruder kalau di sini, atau bisa disebut kalau kita main di IDS atau IPS ada salah satu namanya false positif atau false negatif, di mana di false positif itu diizinkan akan tetapi ada syarat-syarat yang harus diikuti. Nah, contoh lain adalah penggunaan akses WiFi atau akses ID yang ada di Amikom. Misalnya nih, saya sebagai mahasiswa Amikom tentu saya bisa masuk ke dalam WiFi yang ada di Amikom. Cuma kenyataannya di lapangan si alumni masih bisa masuk. Nah, ini contoh kategori false positifnya. Nah, kalau sudah digunakan false negatif ya sudah diizinkan ketika teman-teman sudah jadi alumni, maka data tersebut akan di-freeze atau di-restrict di situ. Tapi kenyataannya belum dilakukan. Mungkin masih di open ya untuk di sebagai alumni masih di open untuk bisa mengakses di lingkungan sekitar kampus karena masih terdaftar sebagai ada database sebagai alumni di Amikom. Kedua adalah protect informasi aset sendiri. Nah, apa sih yang akan diproteksi? Contohnya nih, kita punya sosial media yang harus kita protect. Yang sederhananya adalah kita memprivate beberapa data. Ada yang public, ada yang private di situ. Yang berikutnya adalah info atau mengembangkan user identification-nya, termasuk dari authentication, authorization, dan accountability-nya. Contohnya adalah kita menghidupkan two-step verification yang digunakan atau kita backup dengan namanya password yang dipakai di email Google. Jadi kita punya backupnya di situ. Nah, jadi kalau kita mau bahas di sini kan sebenarnya sudah dilakukan berkali-kali ya. Contoh sederhana atau logika sederhana, ketika kita pakai baju nih sesuai nggak mix and match-nya. Jadi baju ini ukuran badan saya misalnya XL, saya pakaikan baju L, kan nggak mungkin, apalagi M, itu kan nggak mungkin. Kita harus memberikan porsi yang pas di situ. Terus di dalam ini nanti kita juga dibahas tentang juga access control terminologi. Jadi ada access control terminologinya seperti apa. Ini contoh penjabarannya ya, atau bagian informasinya. Kita bisa melihat ada subjek, access request, reverse monitor, gated access, objek. Artinya ketika Anda access request di sini, dia boleh atau enggak masuk nih. Bisa. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau nuwun ya kan, saya belum masuk nggak, siapa kamu siapa, ya kan, malah balik nanya kan nggak boleh. Atau dalam komunikasi data, bila ditanyakan dengan conversation itu dengan
misalnya dengan simplex atau dengan full duplex atau dengan half duplexnya. Tapi kalau kita menggunakan full duplex itu tidak bisa masuk karena pecah di situ informasi sebarannya. Tapi kalau kita menggunakan half duplex, berarti mengizinkan dua orang yang berinteraksi saling berbicara, saling bergantian maksudnya. Jadi misalnya Kulonwun, siapa? Saya Joko. Oke, Joko siapa ya? Akan dipertegas lagi informasinya. Oh, saya Joko yang ada di Amikom, contohnya gitu. Dia oh ya saya nggak boleh masuk gitu kan, biasa seperti itu. Atau bisa mengenal dengan voice-nya. Nah kalau kita berbicara gitu kan ada voice yang harus kenali. Ada juga mengenali dengan image pengenalan atau image identification-nya. Jadi mengenali muka bener, ini mukanya bener atau enggak. Ini kan banyak, apalagi ada beberapa contoh sampel adalah deepfake yang bisa menggunakan video, bisa menggunakan image. Terus nggak boleh share. Misalnya Anda pergi jalan-jalan, masuk ke hotel, di foto nih, pas body pass-nya atau apa kamar hotelnya, di foto di hotel ini, saya lagi nginep nih di sini dan baru dapat jackpot sekitar 200 juta gitu kan. Bahaya karena informasi tersebut bisa orang langsung masuk ke sana, bisa dengan etiket baik, ada juga bisa etiket buruk. Kenyataannya pada dasarnya itu adalah menggunakan etiket buruk. Karena apa? Ada uang di situ, pasti targetnya ke arah sana. Nah ini yang digunakan. Dan ketika Anda membukakan, itu jadi akses jalan terjadi terbuka kan, jadi oke, boleh masuk ya udah, terjadi kayak gitu, terjadi sebuah masalah di situ. Nah masalah yang menimbulkan sebenarnya bukan si pelakunya yang datang ke tempat itu, tapi kita memberikan peluang itu yang bahaya kan. Jadi kalau bisa kan di refer untuk monitor, baru memberikan akses dulu. Nah, oke, di monitor bener gak sih orang ini yang datang ini teman saya atau musuh saya dan oke, ketika datang itu teman saya, kita bukakan kan menjadikan otoritas di sini dan bisa menemukan objek-objeknya siapa, kita. Itu sebenarnya seperti itu. Terus access control principle yang digunakan ini sama ya proses tadi ya. Ada sistem administrator atau authority database, user dia jalan, dia masuk misalnya pair ke dalam device atau masuk ke pintu, dia akan dikenali dulu oleh sistemnya tadi, proses di sini ya. Terus masuk ke dalam access control function. Kalau di Windows itu namanya UAC ya, user account control yang digunakan. Jadi ada privilege di situ yang akan mengizinkan atau tidak diizinkan. User itu siapa dan mau ngapain, paket yang dibawa apa, itu akan dilihat juga. Oke, setelah dia masuk dalam access control function atau dari authorization database dan dikenali, maka si user tadi boleh masuk sini atau bisa mengambil bisa melihat resource yang ada di situ. Saya butuhnya apa, mau di situ. Saya pengennya apa di situ. Tujuan saya apa. Nanti akan diberikan akses untuk melihat resource atau melihat apa yang diinginkan di situ. Jadi kalau kita melihat di sini kan secara umum access control itu general aksesnya adalah satu adalah user. Ini identification tadi ya, sistem validasi dulu, identifikasi, terus dia masuk enggak diizinkan atau tidak. Terus setelah jadi nanti ada target, permission dan rule yang digunakan. Tadi sudah saya jabarkan di awal tadi. Sebenarnya sih contoh tentang di access control tadi. Terus access control system atau administrative access control ini ya digunakan sebagai tugas seorang administrator. Jadi administrator itu kan ada network administrator, ada namanya database administrator dan lain-lain. Nah, manajemen tuh untuk meyakinkan dia yakin nggak untuk aman di situ, meyakinkan bahwa ketika orang masuk itu benar-benar user itu aman, nggak bawa apa-apa, nggak bawa produk dan segala macam, boleh masuk ke situ. Nah, di administrator access control di sini ada yang namanya security policy, ada superior audit, ada informasi classification, ada investigasi, ada security awareness dan training di sini. Dijabarkan ketika masuk ke dalam security policy, maka akan di monitoring dan supervising di sini. Setelah itu masuk dalam update-nya, dia mau ngapain sih, baru kita masukkan job rotation-nya. Jadi secara sekursnya seperti itu. Terus setelah dapat job rotation, dia melihat informasi classification-nya, dia pengennya apa, tujuannya apa, nanti diklasifikasikan. Oh, sesuai kebutuhan masing-masing di sini. Jadi udah penjabarannya, ada plot-plot yang sudah dibuatkan. Terus membuatkan personal prosedur, rule base-nya apa, kamu boleh masuk dengan ketentuan apa, syaratnya apa. Baru setelah masuk personal prosedur, nanti akan dilakukan proses investigasi lagi. Benar nggak sih yang kamu tuju ini untuk masuk ini? Boleh. Terus kita melakukan testing.
testing sederhana. Nanti misalnya kalau contohnya ya CAPTCHA dan sebagainya ya dites, apakah kamu robot, apakah kamu manusia, itu akan dites di situ. Baru nanti masuk ke dalam 9 adalah security awareness dan training. Oke, siap masuk. Ini contoh yang sederhana admin di administrator kontrol, access control. Nah ini kalau seorang petugas admin perlu untuk setup seperti ini. Terus ada yang dilakukan dengan proses information classification-nya, mengerti project goal-nya seperti apa, klasifikasi dari polisinya seperti apa, big data classification standar, terus big data classification proses flow dan prosedur, create tool atau tools support prosesnya, determine aplikasi ownernya, apakah dia benar-benar memiliki sebuah aplikasi atau dia menyediakan third party, itu juga akan di-tag juga di tes sampai lanjutnya. Itu perlu. Terus kategori, diberikan kategori informasinya. Dia kategori informasinya kalau saya butuhnya tentang untuk download modul, ya udah kategorimu akan masuk ke sana, akan di-restrict untuk masuk ke yang lainnya. Sebenarnya kalau kita masuk di beberapa hotel yang berbintang itu sudah ada ibaratnya kayak smart card-nya yang tidak bisa kita ngakses ke lantai atas. Jadi kita lantai 3 tidak boleh ngakses ke lantai 4. Jadi hanya dibatasi pada lantai sampai ke lantai 3 dan ke ground floor-nya, atau bisa masuk ke dalam restonya. Jadi kalau lebih ke atas lagi tidak bisa, karena nanti untuk keamanan juga. Kalau di hotel kan standar keamanannya kan pasti ada di situ. Contoh sederhana seperti itu. Terus hitung kantornya, kita masuk di Indomaret atau di Alfamart itu juga ada hitung kantornya. Jadi akan masuknya berapa, keluarnya berapa. Nanti yang digunakan sensor RFID yang masuk di atas itu. Jadi itu menghitung jumlah pelanggannya berapa. Meskipun tidak beli, cuma keluar masuk, ada ATM-nya kita ngambil duit tok gitu kan, tapi dihitung di situ. Terus ada investigasinya, akhirnya saya masuk siapa. Nah investigasi ini banyak nih caranya. Boleh data itu bisa pakai dengan recordnya atau dari kamera CCTV dan lain-lain. Nah lanjut ke access control system atau physical access control. Ini ya, ada lock, security guard, mantrap door, terus motion detector, alarm. Nah ini tadi yang sudah dijabarkan tadi. Jadi semua sama sih, ada badge, ada biometriknya, ada lighting, ada closed circuit TV tadi yang dijabarkan di hotel maupun di di user policy yang lain-lain. Nah ini tinggal teman-teman lihat misalnya lock ya, kita bakal sekarang ini ya kayak smart lock ya, jadi outdoor lock yang digunakan bukan kunci biasa, atau kuncinya bisa double ya. Jadi kita pakai kuncinya yang pertama kita pakai kunci standar, kunci fisik, yang kedua kita pakai smart chip. Jadi nanti kita masuk karena itu mengidentifikasi, atau pakai bioretina, jadi sensor mata yang digunakan, atau pakai fingerprint yang digunakan. Ini contoh-contoh security atau physical security yang bisa digunakan. Terus ketika ada breach, ada sebuah pembobolan, nanti akan dihidupkan oleh alarm. Jadi konsepnya gini, ketika kita masuk secara paksa, nanti alarm itu akan nyala. Nah kalau teknologi sekarang kan udah berkembang nih, ketika masuk paksa, ke kita push ke API Telegram atau ke API WhatsApp. Jadi ada masuk nih, ada yang masuk ke rumah. Nanti kita lihat nih, oh ini waktunya berapa kali nih dia masuk di situ. Atau contohnya ke email itu kalau coba-coba masuk itu kan pakai ada yang reset segala macam. Nah di email kita kan ada pemberitahuan. Jadi contoh yang konkretnya seperti itu yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sama ya, ada prevention, ada deterrent, detection juga tadi yang saya jabarkan tadi. Nah access control dari technical access control ini ada sistem akses, encryption dan protokol, antivirus, software. Ini meliputi ini ya. Ketika kita masuk berbicara tentang sistem akses, encryption dan protokol, antivirus, software, kita jabarkan menjadi di sini kalau saya jabarkan yang merah-merah ini ya. Jadi ada network access, auditing, firewall. Ini sama. Di sini juga ada firewall juga. Kalau kita masuk di settingan di sini, di Windows ini juga ada namanya settingan firewall. Di sini ada virus, threat and protection-nya, ada firewall protection-nya. Ini contoh yang ada di Windows. Sudah ada semuanya, sudah ada. Tinggal kita bagaimana kita memaksimalkan yang sudah ada tersebut. Tentu juga akan di audit. Dia pakai di Group Policy Editor kalau di Windows. Oke, lanjut ke dalam tipe access control-nya. Ada discretionary dari access control, DAC-nya, ada MAC-nya, mandatory access.
terus rule based access di sini. Oke ya. Mengizinkan user, siapa yang mau masuk untuk mendapatkan informasi. Ini ya. Jadi request dulu pertama. Terus lihat kuncinya benar atau tidak. Passwordnya benar nggak? Deteksinya benar nggak? Nah, nanti akan dicek. Yang benar ya udah boleh masuk. Kalau boleh ya nanti dulu deh. Terus ada bantuannya nggak? Ada helmnya nggak? Ada. Misalnya kita tanya nih bantuannya tentang misalnya siapa nama pacarmu, ya kan? Terus kemana honeymoonmu? Ya itu kan contoh standar yang lucu ya. Tapi jangan sampai kita membuat passwordnya ABCDE terus pakai QWERTY, pakai 1 2 3 4 5 6. Jangan ya, nanti kalau kita mengenal dengan teknologi brute nanti kita akan ketemu, atau di sini tag di situ akan pasti ketemu. Tapi ada juga enkripsinya tidak bisa ketemu karena pakai mesin ya. Jadi kita mau setting sampai beberapa tahun juga nggak ketemu. Nanti ada pola enkripsinya sendiri. Terus ada yang namanya rule based access di sini. Nah, simpelnya begitu ya tentang network security control, protokol, dan device. Nah, bagaimana sih mengetahui dari user autentikasi, dan accountingnya? Yang pertama, identifikasi. Dia akan mendeskripsikan metode dari user itu, misalnya username, account, dan sebagainya. Autentikasinya tadi ya, password, PIN, dan lain-lain. Authorization-nya, controlling access, seperti apakah dia mau ngapain, dia mau read hanya boleh membaca, atau dia mau read and delete itu boleh, atau read and write boleh, membaca dan nulis, atau modifikasi file. Accounting-nya kita akan melihat track dia atau historinya dia, ya akan melihat dalam history dia itu ngapain aja sih di sini. Sama kalau kita main di Windows, di sini kan kita bisa lari yang namanya, kalau misalnya kalau di Windows itu ada di program di Drive C, terus masuk ke Windows, di sini ada. Kalau kita bicara ada help di sini, tapi kita bisa berbicara tentang temporary atau kita bisa macam private. Nah, di dalam private ini kita continue aja ya di sini. Nah, ini adalah beberapa aspek yang sudah dibuka, atau bisa disebut dengan namanya Irfan Viewer ya, Irfan Viewer, atau zaman dulu namanya Dr. Watson itu kalau di Windows. Ini bukan Irfan Hakim yang di sini ya, Irfan Viewer yang digunakan. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat, atau bisa digunakan namanya, kalau nggak salah itu bukan. Watchdog monitoring system. Nah, ini ada namanya Watchdog monitoring system. Jadi di Windows juga ada. Ini kita tinggal tambahin Windows. Sudah ada di kita, kalau buka di sini adalah untuk server, sistem, rootkit, backdoor, exploit, trojan, host, dan other malicious dari software itu sendiri. Jadi ini sudah ada di dalam Windows itu, tapi jarang yang melihat ya. Ini ada monitoring toolnya Windows 32 atau udah pakai nampak. Nah, perbedaannya, mengklasifikasi perbedaannya, kita bisa melihat perbedaan sebenarnya gini. Contohnya nih, saya mau melihat tadi sistem 64 dan 32. Jadi kalau kita mau melihat dengan 64 atau 32, bisa lihat di program atau di drive C. Di sini tertera ada dua. Program file dan program file x86, yaitu kan x86 itu adalah running based on 32 bit dengan program file 64 bit. Cuma ada satu lagi yang digunakan yang paling agak. Ini kalau kita mau bermain dengan sistem atau komputer sistem, atau kita main di shell atau di socket. Kalau kita mau tekniknya kita mau ngambil mau attacker ya, jadi mindset attacker ya, kita mainnya di SES WW64.
sistem window on window yang digunakan. Nah, ini adalah core dari 64 bit di sini. Karena ada sistem 32, ada sistem WoW 64. Jarang yang masuk ke sini, jarang yang bermain di bagian sini. Nah, ini contohnya ketika kita mau masuk atau kita mau bikin backdoor dan sebagainya, bisa lari ke situ. Kalau targetnya emang larinya ke user yang menggunakan OS86 yang digunakan ya. Oke. Kedua, ini ada passwordnya, ada password biometrik tadi sudah saya jabarkan, retina dan sebagainya. Kita masuk dalam tab authentication, ini masih sama, pakai two factornya. Di awal juga saya sudah menjelaskan, ada komunikasi, ada OTP, ada password smart card token, ada biometrik, ada OTP, smart card token, biometrik. Jadi sebenarnya sih di awal tadi sudah mencakup dari isi dari 101 halaman di sini ya. Jadi teman-teman sudah ada informasi bagaimana teknik mengamankannya. Biometriknya adalah tadi fingerprint, retina, iris scanning, face sectornya, face recognition-nya, voice recognition-nya. Sekarang udah pakai dengan contoh dengan screen lock dan sebagainya, atau pattern yang di HP-HP itu sudah pakai semuanya. Terus tipe dari autentikasi dari smart card, ini contohnya ini dari computer chip device, terus dari PIN, personal identification number-nya, terus masuk dengan cryptography based authentication-nya. Ini sudah dibahas di awal tadi. Terus kalau kita masuk dengan dunia di server, kita bisa menggunakan single sign-on. Jadi user autentikasi untuk multiple server dari menggunakan satu password ya. Jadi tidak pakai menggunakan banyak password di sini. Ini ada user banyak. Ini ada user menggunakan metodenya ada single sign-on SSO authentication-nya untuk app servernya, sama server, DB server. Jadi cuma satu menggunakan itu bisa mengakses app server, email server, dan database server itu sendiri. Ya. Nah, tipe dari authorization system ini ada centralized, ada implicit, ada decentralized, dan explicit authorization sendiri. Ini masih sama dengan proses tadi, cuma nggak ada cuma ya, ini sama ya juga kan. Terus ada authorization principle. Tadi saya jabarkan tentang privilege, user privilege-nya, tindakan preventifnya seperti apa pencegahan ketika ada user yang mau masuk, atau kita melihat dari security breach-nya. Contohnya dengan mengamankan tadi, atau kita bisa menambahkan email per email. Jadi email satu, nanti backup-nya ketika ada masuk nanti memberitakan email satunya lagi. Misalnya berhasil diretas nih emailnya, maka di email satunya lagi dia akan memberikan informasi kapan itu diretas dan apa username, passwordnya mau diganti apa, nanti sudah masuk ke dalam email berikutnya. Atau bisa masuk menggunakan start to device. Start to device adalah mengizinkan. Jadi kalau punya HP Android jangan dianggurin, jangan cuma buat Instagramable atau buat foto-foto, buat yang lainnya, tapi bagaimana operasinya masuk ke dalam device kita. Ini kan bentuknya, iya emang ribet. Yang namanya security itu emang ribet dan menyusahkan kalau kita mau aman. Tapi kalau kita mau nyaman, ya udah skip, nggak usah kita setting security-nya. Sama sih. Saya mau habis selesai kencing, kan kita nggak pernah bilang kita ribet ya untuk narik resleting kita lagi, tutup lagi kan. Itu kayak ribet itu kan seharian. Terus mau sholat kan berwudu dulu. Ini nggak, contohnya nggak ribet sih, sudah ada. Kenapa ketika kita berbicara tentang security itu ribet ya. Yang ribet adalah mindset kita sendiri. Kalau kita mindsetnya masih bilang itu ribet ya, maka ya informasi yang ada dalam diri kita pasti akan didapatkan orang lain. Contohnya misalnya kalau kita saya nggak ngerti tentang teknologinya atau tentang bagaimana memprosesnya, ya gampang dengan social engineer aja, melihat kesehariannya. Kita menghafalkan kesehariannya, kita melihat tingkah lakunya seperti apa, bentuk tulisannya gimana, cara dia ngomongnya bagaimana, bentuk tanda tangannya seperti apa. Kita bisa duplikasi seperti itu. Toolnya udah banyak di internet, udah banyak toolnya. Tinggal masukkan kita mix di situ udah jalan. Nah ini berbahaya. Terus privilege adalah personal security untuk diri kita. Misalnya contohnya nih, ini yang paling penting sebenarnya adalah yang cewek atau ya perempuan, ketika Anda memposting foto Anda ini tanpa tutup, tanpa segala macam, boleh dong orang lain itu, berarti itu udah plat kuning kan, udah kuning.
Ya meskipun itu melanggar undang-undang itu, tapi Anda yang memberikan foto tersebut secara vulgar, secara liar di internet. Jadi ketika ada perilaku orang jahat, maka foto tersebut akan diedit ulang, dan Anda nggak tahu yang terjadi siapa, yang kena masalah siapa, ya Anda, bukan orang yang ngedit. Terus yang kedua, pamer KTP, pindah KTP di foto. Kan orang bisa ngedit. Contohnya dengan digunakan untuk penipuan, misalnya contohnya kayak pemberian pinjaman lunak. Sekarang kan larinya ke sana semuanya, ke internet semuanya. Itu tidak boleh juga. Jadi kita dari personal informasi diri kita itu tidak boleh kita share secara publik. Terus punya mobil baru nih, pasang stiker di atasnya, papa, mama, enggak ya, papa, mama, adik, kakak, adik. Berarti kan ada satu kepala keluarga, yang kedua ibu atau seorang istri, yang ketiga anaknya pertama, yang keempat anaknya yang kedua. Berarti kan kita bisa mengidentifikasi ada 4 user di situ, ya gak? Dan itu langkah konyol memberikan stiker, kayaknya lucu sih, tapi kalau di dalam ilmu security itu berbahaya sekali. Karena apa? Anda memberikan informasi secara gratis. Terus kita berbicara lagi tentang security controlnya. Kita harus juga menghidupkan namanya PKI. Ini PKI saya bilang bukan Partai Komunis Indonesia ya, yang saya bilang ya. Tapi yang saya bilang adalah PKI tersebut adalah Public Key Infrastructure. Nah, harus diterapkan juga public infrastrukturnya seperti apa. Jadi kadang gimana ya, PKI jadi lucu kalau misalnya kita bilang, wah kalau gini ribet sekali ya, kan? Ya jangan dibilang ribet, kita kan pengen aman nih, ya. Kalau pengen aman ya kita bikin seperti ini. Jadi ada breakdown dari public infrastrukturnya, dari kliennya, public key-nya seperti apa, encryption dari master plan-nya seperti apa, menggunakan ciphertext atau pakai apa, terus ada private key-nya, baru masuk ke dalam server tersebut. Ada tahapan ke sana. Nah, sering itu diabaikan. Ini bisa jangan sampai diabaikan di proses referring ke sana. Terus ada encryption-nya tadi, symmetric encryption, asymmetric encryption yang digunakan. Encryption-nya ini file pakai FEK atau symmetric key. Ini encryption-nya, encryption file, user, public key, encryption, dan encryption FEK-nya dibuka. Ini ada lognya untuk melihat dokumen. Nah, ini udah dipakai sebenarnya. Ya kalau kita pertama kita bikin localhost atau hello world, itu kan kita pakai di database kita ya. Itu nanti kan muncul SMD5. Itu yang pertama kali kalau kita baru buka yang namanya apa sih, PHP MyAdmin ya kan. Nah, PHP MyAdmin ketika buka lagi pertama kali ya, yang muncul adalah SMD5 yang muncul di sini. Oh ya, saya pakai link itu untuk encryption-nya pakai SMD5 ya. Ya meskipun ini tidak mengklaim ya, kebanyakan SMD5 itu gampang sekali untuk di-decrypt gitu ya. Ini contohnya ini ya, dari RSA, MD5, SHA, DSAS, dan seterusnya. Ada lagi symmetric encryption yang digunakan. Ini dari encryption message yang digunakan buat sendernya ya, dan decrypt. Oke, sender, receiver. Maka akan kalau kita punya metode yang sama, kita punya log yang sama ataupun yang sama, ya sudah diizinkan, maka kita boleh membuka. Tapi kalau nggak boleh, area strict buka. Karena kita adalah dokumen di password, PDF password, atau pakai MS Word yang sudah diproteksi dengan password, udah sama. Sederhananya seperti itu, logika sederhananya itu. Terus ada juga yang tadi adalah asymmetric encryption-nya tadi di sini. Ada sender, receiver sama ya, private key-nya, public key. Dia punya private key yang sudah diberikan izin oleh si sender tadi. Oke, dia boleh masuk di situ. Gitu ya. Ini hashing tadi SMD5, metode hashingnya. Jadi sender, hash kodenya 101010. Ini bukan nomor togel yang di sini ya, itu binary code yang digunakan nanti diheksakan.
terus baru masuk dengan confidential dari Mas Sekda tadi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat 010101, nanti jangan langsung ditembak, nanti munculnya oh berarti angka terakhir, dua angka terakhir 01, ya bukan. Yang digunakan di sini kan nomornya kan ini pakai hash method ya, hash method digunakan atau hexa yang digunakan. Tapi sebetulnya kalau 01 itu bahasa biner. Jadi ada setting enable dan disable. Ini keamanan dari async metode dari MD5, ada MD5 Jadi begitu ya tentang
Network Security Control Protocol dan Device nanti diteruskan untuk di mode ini. Teman-teman bisa baca lebih detailnya lagi sampai di ini tadi contoh di kita ya juga sudah dicontohkan. Proxy server, nanti ada sentinelnya, victim, proxy server internet. Jadi proxy juga sudah dijalankan di dalam juga ada. Terus ada using proxy servernya, itu harus dijalankan. Bisa pakai script proxy ya kalau kita setting, atau pakai yang lain-lain. Ada pakai proxy tool, workbench, proxy download. Ini contoh-contoh dari proxy tool, dari SoftChain, proxy for Winget, Charles, proxy cap, protopop yang proxy chain, proxy feeder itu juga bisa digunakan untuk proxy, untuk latihan proxy. Atau sekarang udah latihannya udah nggak lain. Ini persoalan tentang network security device, tentang honeypotnya sendiri. Ada internal network, DMZ, honeypot, web server ya, pakai filter baru diisikan. Sambil lagi advance dari honeypot, ada honeypot pasti ada namanya honeyweb digunakan. Ini honeypot tools yang bisa teman-teman coba nanti. Ada Kajoni, Ehat, honeypot, honeydew, Flashstop, Canary, Took, Teapot, Conpot, Argos. Ini dicontohkan, udah ada linknya semuanya di dalam modul, akan dicek nanti di modul. Terus ada tadi interaction detection system, saya sudah jabarkan di depan tadi ya, ada false positif, ada false negatifnya, ada internet, router, IDS, DMZ, IDS, intranet. User ada internet di sini, nah IDS. Jadi ada firewallnya, ada IDS. Jadi ada dua lapis di sini ya, ada firewall, ada IDS, ada firewall, ada IDS, ada firewall, ada IDS. Masuk ke dalam sini adalah masuk di demilitarized zone-nya atau masuk dalam DMZ itu sendiri. Terus ada untuk preventionnya, ya kalau kita berbicara tentang IDS pasti ada yang namanya pencegahannya, ada deteksi pasti ada juga ada pencegahannya. Misalnya dari Unlisted Network, Firewall, IPS, IDS, Server. Nah, ini contoh sebenarnya. Terus contoh dari IDS IP solution-nya adalah Snob, Suricata, Posec, StrataGuard, IDS IPS. Ya, berbicara tentang IDS ini adalah contoh kasus saya menggunakan StrataGuard, IDS IPS. Kalau sekarang udah bayar sih, zaman dulu saya masih suruh ngetes dibayar pula. Zaman dulu ada McAfee Host International Prevention for Desktop, ada ID, Legendary IPS, Spiderblade yang digunakan atau Fortinet, terus Cerberom, International Prevention System, ada IBM. Kebetulan saya juga ngambil sertifikasi IBM. Alhamdulillah selesai di IBM-nya. Alienfold ini bisa di download Alienfold-nya sendiri. Jadi ini saya berapa tahun yang lalu ya, 8 tahun atau 9 tahun yang lalu itu saya meminta mahasiswa saya atau murid saya untuk download Alienfold OSIM untuk latihan. Jadi untuk misalnya HP itu hilang atau lost gimana, sebelum muncul kayak tracking yang multi trace dari punyanya sekarang punya Google itu kan, dulu sudah ada di situ. Terus ada protokol analyzer tadi ya, untuk analyze bagaimana cara bekerjanya, ada productionnya, suite. Contohnya dari protokol analyzer monitor dari network trafficnya adalah list network paketnya seperti apa, paket driving, analysis hostnya, paket capture functionnya, decoding engine, paket analysis, paket display, dan further analysis. Ini harus ada. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang kaidah rule keamanannya, kita bisa berbicara tentang yang namanya NIST Framework Cyber Security. Ya. Ini aja nih. Jadi kalau kita mau melihat di sini sudah ada NIST Framework Cyber Security-nya atau Framework Security. Contohnya kalau kita lihat di sini sama sih contohnya di sini. Di sini ada ini ya. Ini CFF-nya. Jadi kita melihat dari framework-nya adalah function dan kategorinya. Function-nya adalah identifikasi, protect, detect, respond, cover.
Kategorinya dari identifikasi adalah asset management, business environment, governance, risk assessment-nya, risk management strategi, protect, meliputi dari access control, awareness dan trainingnya, data security, informasi protection, proses dan prosedur, maintenance yang digunakan, deteksi meliputi dari anomalis dan eventnya. Nah ini respon yang digunakan. Nanti kan akan mengkategorikan mana yang masuk ke dalam blue team, mana yang kategori dengan red team, itu kan melihat dari proses seperti ini. Jadi harus paham juga, harus paham bagaimana kita melihat konsep dari security tersebut, karena security itu kan nggak melulu tentang misalnya hacking, gitu kan. Tapi bagaimana kita membuat security itu mulai dari diri kita sendiri, gitu kan. Diri kita sudah lo udah aware nggak sama diri lo sendiri. Kalau lo belum aware dengan diri lo sendiri, ya nggak usah masuk ke sini. Begitu ya, contoh data yang digunakan. Terus ada yang digunakan untuk usage dari network protocol analysis yang digunakan. Ada network problem, interaction time, dan sebagainya. Ini sudah ada semuanya, modelnya sudah ada semua. Jadi silakan dibaca. Kalau network protocol analysis teman-teman sudah mencoba di sini ya. Ada WhatsApp, ada ComView, PR3 Monitor, Observer, Subprofect, Jennifer. Ini tool semuanya yang bisa dipakai. Ini based on Windows, Capsa atau Cluster Capsa. Terus ada EtherDetect, Microsoft Analyzer, dan Network Pro yang digunakan. Ini contoh yang digunakan untuk network protocol analysis. Kalau zaman dulu kan selain dari kita pakai yang namanya WhatsApp, ada namanya Canable yang digunakan. Tapi kalau kita mau nyeleksi tentang sebaran dari SSID atau dari sinyal SSID, bisa pakai wireless mode yang digunakan, atau pakai Ethereal atau pakai Ethercap, itu juga bisa. Kalau mau forensik ya tentu kita pakai kalau masalah pakai analyzer yang digunakan untuk forensiknya sendiri. Terus ada namanya network device internet content filternya. Ini adalah dari satu work group yang dilihat. Oke, seperti itu ya gambaran dari network security control protocol dan device. Nanti teman-teman bisa lebih sikap menyikapi tentang content filternya, dari kita lihat filternya dari pornografi dan sebagainya. Oke, sampai ketemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.